Max Verstappen tak bisa sembunyikan rasa kesalnya terhadap performa negatif Red Bull dalam memasuki regulasi baru. Meskipun ekspektasinya tergolong tidak muluk-muluk, mengingat 2026 merupakan tahun pertama Red Bull jadi tim pabrikan dengan mesin RB PT4. Namun sebagai tim besar, tentu jalani akhir pekan yang bersih dan mulus adalah bare minimum. Sayangnya dari dua balapan pembuka musim 2026, Red Bull masih belum bisa lepaskan diri dari berbagai masalah di aspek performa dan reliabilitas. Setelah Isaac Hadjar gagal finish di Australia, kemarin gantian Verstappen yang harus akhiri balapan lebih awal, yang disebabkan karena adanya kerusakan di area pendinginan IRS atau baterai, yang kabarnya karena harvesting energi yang begitu besar di Shanghai. Alhasil Verstappen pulang dengan tangan hampa dari GP Tiongkok, karena pada hari sebelumnya di sprint race, pembalap Belanda ini juga gagal mengemas poin. Selain kesal dengan melabeli keseluruhan akhir pekannya sebagai bencana, Verstappen juga kembali lontarkan kritik keras terhadap regulasi 2026 yang menurutnya adalah lelucon. Cara duel yang mengandalkan energi baterai dan bisa dengan mudah disalip balik karena kehabisan baterai setelah overtake, membuat Verstappen semakin frustrasi dengan keadaan F1 sekarang. Dia bahkan menyebut jika ada orang yang menyukai balapan dengan model seperti itu, maka ia menilai mereka tidak tahu apa-apa soal balapan. Well, terlepas dari apakah kalian mau sepakat atau tidak soal bagaimana kritikan Verstappen soal regulasi 2026, satu hal yang pasti adalah Red Bull saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, dan itu akan memperparah rasa kesal Verstappen jika kondisi tak segera membaik. Isaac Hadjar sedikit memberikan Red Bull hiburan dengan peroleh poin perdananya bersama tim di Shanghai dengan finish di urutan ke-8 saat balapan hari Minggu. Tapi itu tak membantu Red Bull dari netizen yang membuli mereka karena diasapi khas di klasemen pembalap dan konstruktor. Yang jadi masalah sebenarnya bagi Red Bull adalah gagal poinnya Verstappen di Shanghai serta rasa frustrasinya terhadap regulasi baru hanyalah puncak gunung es dari segudang masalah di RB22 yang diderita selama akhir pekan kemarin. Hal ini memang sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari, dengan perkataan Lauren Makis yang menegaskan kalau awal musim 2026 tidak akan mudah bagi Red Bull, dan meminta semua pihak, terutama fans, untuk bersabar. Cukup bisa dimaklumi juga sebagai pabrikan baru yang memulai pembuatan mesinnya dari nol. Tentu tak semuanya bisa berjalan langsung mulus, meskipun impresi yang diberikan RBPT saat pramusim sangatlah positif. Bahkan sebenarnya di aspek mesin, RBPT menunjukkan perkembangan yang oke, meskipun masih punya PR besar di aspek reliabilitas yang dialami baik oleh tim Red Bull sendiri ataupun Racing Bulls. Di mana dilihat dari data pada kualifikasi dan balapan, Red Bull bisa menyamai kecepatan Mercedes, dan bahkan bisa lebih kencang dari Ferrari di lurusan Shanghai. Hal itu menunjukkan jika mereka sebenarnya ada potensi bagus dari mesin RBPT, yang sebenarnya juga sudah terlihat sejak pramusim di aspek deployment dan harvesting energi yang efisien. Meskipun harus diakui juga tidak secanggih Mercedes dengan keunggulan software-nya. Masalah Red Bull di aspek mesin hanyalah reliabilitas komponen yang memang masih dibangun oleh tim untuk fase-fase awal regulasi baru, serta masalah start yang contohnya dialami oleh Max Verstappen dan Liam Lawson. Keduanya sama-sama alami start buruk di Australia dan Shanghai, terutama Verstappen yang 2 kali tersendat saat launch dari grid di sprint serta balapan minggu. Start yang sulit ini memang sudah menjadi salah satu faktor pembeda di regulasi 2026. Dengan dihapusnya komponen MGU-H membuat tim harus menaikkan RPM-nya di titik tertinggi selama kurang lebih 10 detik untuk mendapatkan putaran turbo yang optimal. Selain itu, pembalap juga harus kumpulkan energi sebanyak mungkin saat formation lap, supaya bisa dapatkan akselerasi yang bagus saat start. Faktor harvesting energi inilah yang jadi masalah di RBPT sejak Australia, di mana level baterai di mobil Lawson dan Verstappen bisa tiba-tiba jadi nol, yang membuat fase start keduanya jadi buruk. Saat sprint Shanghai, Verstappen turun dari posisi 8 ke posisi 15, dan keesokan harinya dia turun 3 posisi di lap pembuka karena masalah start tersebut. Selain dari masalah reliabilitas dan start, mesin RBPT menyimpan potensi yang oke jika dikembangkan lebih jauh nantinya. Problem terbesar Red Bull justru ada di aspek sasis dan aerodinamika, yang sangat terlihat sepanjang GP Tiongkok. RB22 nampak begitu sulit dikemudikan, terutama ketika melibas sektor 2 Shanghai yang dipenuhi oleh tikungan panjang, serta zona harvesting energi. Pada kualifikasi sprint, Verstappen terpaut 1,7 detik lebih pelan dari Russell, dan pada kualifikasi esok harinya, defisitnya masih besar, dengan 0,9 detik lebih lambat dari Antonelli.
Dan pada kedua kualifikasi tersebut, Verstappen diasapi oleh Pierre Gasly dengan mobil Alpine-nya. Pembalap 4 kali juara dunia ini mengaku kesulitan dalam kemudikan RB22 yang ia sebut jika setiap lapnya bagaikan perjuangan untuk bisa melibas tikungan di Shanghai. RB22 masih menyimpan masalah bawaan dari mobil Red Bull di tahun-tahun sebelumnya, yaitu understeer parah di tikungan medium panjang, apalagi di sirkuit seperti Shanghai yang sangat menyiksa ban depan. Saat memulai stint dengan ban soft, bisa dilihat kemarin kondisi ban Verstappen sudah sangat parah di lap ke-7 dengan graining yang nampak di ban kiri depan. Selain soal understeer, ketika keseimbangan bagian belakang di RB22 juga cukup buruk, di mana Hajar dan Verstappen sama-sama kesulitan dengan buat banyak koreksi ketika melibas tikungan pertama. Aspek inilah yang menyebabkan Verstappen diasapi oleh Gasly, dan dia tak bisa mengejar Ollie Bearman saat balapan, serta Isaac Hadjar yang sama-sama tak mampu mengejar Liam Lawson di depannya. Dilihat dari data, Verstappen hanya tertinggal tipis dari Mercedes di lurusan, namun defisit terbesar terbentuk mulai dari tikungan 4 dan di sisa sektor kedua. Di tikungan 7 dan 8, Verstappen nampak jauh lebih pelan ketimbang Bearman dan kehilangan sekitar 0,3 detik di sana. Verstappen kembali kehilangan waktu di tikungan 9 dan 10, yang menyebabkannya tak mampu kejar Bearman meskipun secara top speed lebih unggul. Secara rata-rata, race pace Red Bull bahkan juga kalah ketimbang Bearman ataupun Gasly, yang semakin menegaskan bahwa problem utama RB22 bukan cuma di aspek mesin, tapi juga di aspek sasis yang jelek. Belum diketahui pasti, dan masih terlalu awal untuk menyimpulkan apa yang bermasalah di sasis mobil RB22. Namun besar kemungkinan karena kekurangan downforce yang berdampak ke ketidakseimbangan antara grip ban depan dengan grip belakang. Degradasi ban tinggi yang ditunjukkan di Shanghai selain karena faktor sirkuit, namun juga karena begitu mudahnya mobil alami sliding di tikungan. Kurang downforce ini cukup unik, karena desain RB22 yang mengusung konsep sidepod ramping, tujuan sebenarnya adalah alirkan airflow sebanyak mungkin ke area permukaan floor di belakang, dan memperkuat kinerja diffuser dalam membuat downforce. Bisa jadi RB22 alami masalah serupa seperti W13 dulu, yang punya konsep sama, yaitu kesulitan mengendalikan tire week yang merusak efisiensi aerodinamika di mobil. Namun ini masih teori awal, yang perlu pembuktian lagi di sirkuit-sirkuit yang punya karakter tikungan cepat seperti di Suzuka pekan depan. Paling logis saat ini adalah RB22 dilaporkan masih terlalu berat atau overweight antara 19-20 kg dari batas minimum. Ini alasan lebih masuk akal soal kenapa handling mobilnya sangat tidak stabil dan degradasi bannya cukup tinggi. Red Bull sudah melakukan beberapa langkah untuk memangkas beratnya, seperti pemilihan intercooler air-to-air yang konvensional daripada mayoritas tim yang memakai water cooling yang lebih efisien. Mungkin ini jugalah yang menyebabkan Red Bull alami masalah reliabilitas di mesinnya pada 2 balapan pembuka, salah satunya problem pendinginan IRS di mobil Verstappen kemarin. Untuk sekarang fokus Red Bull terpecah karena mereka selain harus kembangkan mesin RB-PT lebih jauh lagi, tapi juga dihadapkan pada problem di seputaran sasis dengan handling yang buruk, yang jelas akan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mendekati level yang dicapai oleh Mercedes dan Ferrari saat ini. Lauren Mackie sudah mewanti-wanti fans Red Bull agar sabar dan kuat-kuat dalam hadapi segala rintangan yang dihadapi dalam tahun debut mereka sebagai tim pabrikan. Max Verstappen kami yakin juga tahu akan ekspektasinya sendiri seperti apa dengan kondisi Red Bull di awal regulasi baru. Verstappen sendiri dipastikan akan mengikuti event balap legendaris Nürburgring 24 jam pada bulan Mei nanti dengan mengemudikan mobil Mercedes GT3. Dia akhir pekan ini juga akan berpartisipasi pada ronde kedua NLS di Nordschleife sebagai persiapan sebelum balap 24 jam nanti. Walau sudah menyiapkan alternatif karir dengan situasi F1 yang semakin kacau, Verstappen tegaskan kalau tidak ada rencana pensiun dalam waktu dekat dan mengaku tidak ingin pergi begitu saja dari F1 selagi berharap regulasi 2026 bisa membaik secepatnya. Verstappen bahkan juga akui kalau dia masih bimbang, yaitu meski tidak menyukai mobil regulasi baru, tapi dia masih sangat cinta untuk tetap bekerja sama di Red Bull dan seluruh timnya di sana. Yang bisa dilakukan sekarang adalah sabar. Sabar dengan semua masalah di Red Bull, dan sabar dengan kondisi F1 saat ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.